Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amali dan Zalni. Kali ini saya akan menjelaskan dari work saya yaitu tentang pijat enak di era digital pemanfaatan AI dan big data pada jasa pijat. Yang mana dasar pengampun saya yaitu Pak Agung Hidayah MM. Yang mana program studi saya adalah manajemen S1 Fakultas Ekonomi Bisnis dan Universitas Mercu Buana pada tahun 2025. Baik, yang pertama adalah identifikasi sektor masalah bisnis. Sektor yang dipilih adalah layanan kesehatan dan kebugaran atau wellness service, khususnya jasa pijat dan terapi relaksasi. Sektor ini berfokus pada peningkatan kekuatan kesehatan tubuh, pengurangan stres, serta memberikan kenyamanan bagi pelanggan melalui layanan pijat profesional. Kegiatan bisnis melibatkan interaksi langsung antara terapis dan pelanggan, sistem reservasi, penjadwalan layanan, serta pemantauan kepuasan pelanggan yang menjadi bagian penting dalam operasional bisnis. Namun, usaha jasa pijat sering menghadapi berbagai kendala seperti ketidakefisienan dalam pengaturan jadwal kerja terapis, kurangnya profesionalisasi layanan, kesulitannya memahami tren permintaan, serta rendahnya tingkat retensi pelanggan akibat pengalaman layanan yang tidak konsisten. Selain itu, banyak usaha belum memiliki sistem digital untuk mencatat data pelanggan dan riwayat layanan. Penerapan AI dan Big Data dapat membantu dan cara memprediksi permintaan, memberikan rekomendasi layanan sesuai preferensi pelanggan, dan mengoptimalkan jadwal tenaga kerja agar lebih efisien. Misalnya, sistem AI dapat menganalisis data pemesanan untuk mengetahui waktu ramai dan jenis pijat yang paling diminati, sehingga manajemen dapat menyelesaikan promosi atau ketersediaan terapis. Selanjutnya adalah kedua, tentang analisis peluang dan tantangan. Penerapan AI dan Big Data dalam usaha jasa pijat membuka peluang besar bagi peningkatan efisiensi dan kualitas layanan. Melalui teknologi ini, perusahaan dapat memahami preferensi pelanggan, memperkirakan perjalanan lonjakan permintaan, menjalankan sistem reservasi dan promosi secara otomatis. Dengan personalisasi layanan, pelanggan merasa lebih diperhatikan dan cenderung menjadi pelanggan tetap. Namun, terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi, biayanya awal investasi perangkat lunak, serta risiko kebocoran data pelanggan. Selain itu, adaptasi terhadap sistem digital juga bisa memerlukan waktu bagi terapis konvensional. Contohnya, beberapa spa modern di Singapura dan Jepang telah berhasil menggunakan sistem rekomendasi pijat berbasis AI yang menganalisis tingkat stres, tekanan darah, preferensi minyak pijat pelanggan. Hasilnya tingkat kepuasan pelanggan meningkat hingga 30% karena layanan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien. Ketiga adalah rancangan rancangan solusi teknologi. Solusi berbasis AI dan Big Data untuk usaha jasa pijat dapat dirancang dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Sistem ini bisa mengumpulkan data pelanggan seperti riwayat kunjungan, referensi jenis pijat, waktu favorit, hingga keluhan yang pernah disampaikan. Dari data tersebut, sistem akan menganalisis pola permintaan dan tren musiman untuk membantu manajemen mengatur jadwal serta tenaga kerja dengan lebih optimal. Selain itu, sistem AI dapat memberikan rekomendasi layanan otomatis bagi pelanggan melalui aplikasi, seperti menyarankan jenis pijat yang cocok berdasarkan data kunjungan sebelumnya. Data disimpan secara aman di cloud seperti Google Cloud atau AWS, lalu diolah menggunakan alat analisis seperti Hadoop, Spark, atau Power BI. Hasilnya divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif agar manajemen bisa memantau performa bisnis dan membuat keputusan cepat berbasis data nyata. Dengan cara ini, bisnis tidak hanya lebih efisien, tetapi mampu memberikan pelayanan yang lebih personal dan profesional. Selanjutnya adalah keempat,
Model Cognitive Computing dan Decision Support. Model Cognitive Computing berbasis AI memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan di usaha jasa pijat. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk belajar dari data pelanggan dan memberikan rekomendasi otomatis yang relevan. Misalnya, sistem dapat menentukan harga layanan dinamis berdasarkan waktu sibuk, tingkat permintaan, dan histori pelanggan. Selain itu, chatbot berbasis NLP atau Natural Language Processing dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan pelanggan selama 24 jam penuhnya seperti jadwal, jenis pijat, hingga promo yang sedang berlangsung. Dengan sistem ini, pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien tanpa harus menambah banyak staf. Alur informasi dimulai dari pengumpulan data pelanggan, lalu dinamis oleh sistem big data, kemudian hasilnya digunakan AI untuk membuat rekomendasi yang ditampil dalam dashboard manager. Proses ini membantu mengambil keputusan yang lebih efisien dan berbasis data. Satunya adalah kelima, yaitu evaluasi dampak nilai tambah. Penerapan teknologi AI dan big data membawa dampak positif terhadap efisiensi, inovasi, dan daya saing bisnis jasa pijat. Dari sisi efisiensi, sistem otomatis dalam penjadwalan dan manajemen pelanggan mampu menghemat waktu 40%. Dari sisi inovasi, pelanggan dapat mendapatkan pengalaman digital modern yang membuat mereka lebih nyaman dan loyal. Selain itu, peningkatan reputasi pelanggan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan pendapatan dan reputasi bisnis. Namun, penerapan teknologi ini juga harus memperhatikan etika, privasi, dan keberlanjutan. Keamanan data pelanggan perlu dijaga dengan sistem enkripsi yang kuat, dan perusahaan juga perlu memberikan pelatihan literasi digital kepada staf agar mampu beradaptasi dengan teknologi baru. Dengan demikian, penerapan AI dan big data tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tapi juga menciptakan nilai tambah strategi yang membuat usaha lebih bersaing di era transformasi digital ini. Baik, sekian dari presentasi saya tentang work saya, yaitu jasa pijat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.